Wa an Aisyah, tadi diriwayatkan juga dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararati. Alladzi yaqra'ul Qur'ana, yang membaca Al-Qur'an, wa huwa mahirun, dan dia memang hebat membaca Al-Qur'annya. Ustaz Al-Qur'an yang bacaannya bagus, cakep, fasih, benar, ma'as-safaratil kiramil bararati, bersama para malaikat-malaikat yang mulia, yang baik-baik, yang sangat patuh kepada Allah. Jadi maksudnya pangkatnya pembaca Al-Qur'an, orang yang pandai membaca Al-Qur'an, ia bersama para malaikat-malaikat, disanjung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pandai membaca Al-Qur'an, bagus bacaannya Al-Qur'an, dia akan bersama para malaikat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya, lah saya bacaan saya nggak bener nih, bagaimana nih? Saya bacaannya belepotan. Ada orang ngadu juga ke Rasulullah, ini bacaannya belepotan. Diteruskan hadis, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'u, dan orang yang membaca Al-Qur'an dan dia itu bacanya tuh berat, susah, belepotan. Ini kabar gembira buat ibu-ibu yang bacaannya kurang bener nih. Kabar gembira untuk bapak-bapak yang bacaannya nggak kurang baik, tapi jangan deket-deket sama Ustaz Tajwid. Hati, Ustaz Tajwid suka ngerusak ibu-ibu sepuh yang baru belajar Al-Quran. Gara-gara salah tajwidnya saja dibentak. Ibu nggak usah baca Quran sekali, baca Quran nggak bener. Nah kalau ibu sepuh belajar Al-Quran yang umur 60 tahun, gimana bisa fasih? Ya sebisanya dimaafkan. Lihat ada orang ngadu ke Rasulullah, ya tak tahu. Baca Al-Qurannya itu berat, repot, susah. Apa sabda Nabi? Yang baca Al-Qurannya repot begitu, fihi, di dalam baca Al-Quran, wa huwa syakun, dan dia masa berat, repot, alaihi, di dalam baca Al-Quran, lahu ajroni, pahalanya dua. Dua pahala, wahai para bapak ibu yang bacaan Qurannya pas-pasan, yang repot, nggak usah ragu, ketahuilah Allah Maha Pemurah. Sabda Nabi SAW apa? Dapat dua pahala. Yang dosa itu orang bisa membaca Al-Quran benar kok dimain-mainkan, itu yang dosa. Akan tapi jika ada orang yang memang mampunya seperti ilmu itu, sebagian orang ibu-ibu yang sepuh, sebagian bapak-bapak yang sepuh, mohon maaf, diangkat oleh Allah derajatnya, diberi kesadaran di usia senja, sehingga ia belajar Al-Quran dari nol, mulai bisa membaca, lihat belepotan, ketahuilah pahalanya dua. Makanya jangan ragu, Ramadan ini yuk membaca Al-Quran ibu. Yaitu tadi, ada sebagian ustaz tajwid tidak ngerti syariah, tidak ngerti hukum, tidak ngerti hadis Nabi SAW. Taunya tajwid tok, syair yang jadikan hujah. Man lam yujawidil Qur'ana athimu, yang tidak pakai tajwid adalah dosa. Ya dosa bagi orang yang bisa. Tapi kalau orang belum bisa, itu pun bukan hadis. Kalau orang yang belum bisa masih mau belajar, ayo tetap bacalah seperti itu. Makanya kita pacu ibu, jangan ragu baca Al-Quran. Kalau ibu nggak enak sama ustaz tajwid, ya jangan keras-keras. Sebab memang ada sebagian ustaz tajwid mulai kecil sampai tua belajar Al-Quran tok, nggak ngerti isi, nggak kenal hadis Nabi SAW, sehingga merasa yang paling benar dia. Saya ngeliat ibu-ibu sepuh baca Al-Quran kurang mat, kurang ini dibentakin. Ya memang ibu tahunya begitu, mau dikemanakan lagi. Nabi Muhammad saja tidak marah, malah Nabi menyanjung dapat dua pahala bu. Yang pertama pahala membaca utuh, yang kedua pahala capekmu itu. Ini yang harus kita sosialisasikan makna ini. Sebab memang pernah suatu ketika ada seorang ibu, saya oleh anak saya dimarah-marahin gara-gara bacaan saya tidak benar. Terus gimana? Saya mau belajar Al-Quran lagi. Ibu, belajar Al-Quran tetap wajib. Belajar membaca yang benar harus. Akan tapi sebelum bisa tetap harus, tetap kita dihimbau untuk membaca Al-Quran. Kan sambil latihan itu semuanya. Maka jangan Anda ustaz tajwid ya. Kalau Anda memang ustaz tajwid harus benar. Kalau Anda salah masuk neraka. Tapi ini ibu sepuh atau orang yang baru belajar, mu'allaf, bacaan Qurannya Masya Allah, itu dapat dua pahala. Yang pertama pahala membaca Al-Quran, yang kedua adalah pahala capeknya di saat ia membaca Al-Quran.